Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok regresi linier berganda. Perkenalkan, saya Desri Iliani dengan NPM F1A02401 dengan anggota saya Saya Kursianti dengan NPM F1A024016. Saya Rosita Afianti dengan NPM F1A02409. Saya Afian Raini dengan NPM F1A02401. Baiklah, di sini saya akan membacakan tentang latar belakang regresi linier berganda. Regresi linier berganda adalah model regresi dengan melibatkan lebih dari satu variabel bebas
koefisien korelasi dapat dirumuskan sebagai berikut. RY kali 12 sampai K sama dengan N sigma XI YI dikurang sigma XI kali sigma YI dibagi akar N sigma XI kuadrat dikurang XI sigma XI kuadrat dikali N sigma YI kuadrat dikurang sigma YI kuadrat. Lalu uji asumsi klasik multikolinearitas. Uji asumsi klasik multikolinearitas ini digunakan untuk mengukur derajat asosiasi atau keeratan hubungan antar variabel bebas melalui besarnya koefisien atau R kecil. Multikolinearitas terjadi jika koefisien korelasi antar variabel independen lebih besar dari 0,60 dan dikatakan tidak terjadi multikolinearitas jika koefisien korelasi antar variabel independen lebih kecil atau sama dengan 0,60 dalam kurung R kecil kurang dari 0,60. Uji asumsi klasik heterokedasitas. Dalam regresi berganda, kita harus memeriksa apakah varian residual dari satu pengamatan ke pengamatan lain adalah sama. Jika residu memiliki varian yang sama, disebut homoskedasisitas, dan jika tidak sama maka disebut heterokedasisitas. Uji asumsi klasik autokorelasi yaitu persamaan regresi yang baik tidak memiliki masalah autokorelasi, suatu ukuran untuk menentukan apakah terdapat masalah autokorelasi dengan uji Darwin-Watson atau DW dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, terjadinya autokorelasi positif jika DW di bawah min 2 atau DW kurang dari min 2. Tidak terjadi autokorelasi jika DW di antara min 2 dan plus 2 atau DW kurang dari min 2 dan DW lebih dari plus 2. Selanjutnya yaitu uji asumsi klasik normalitas. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual mempunyai distribusi normal. Uji T dan F mengasumsikan nilai residual mengikuti distribusi normal. Jika terjadi pelanggaran asumsi ini, maka uji statik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Ada dua cara mendeteksi apakah residual memiliki distribusi normal atau tidak, yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. Selanjutnya, contoh soal dan regresi berganda. Internal regresi mencoba mengestimasi budget aktual yang terbayar tiap bulan distribusi algoritma. Dua faktor yang mempengaruhinya adalah jumlah jam kerja pegawai dan juga jam kerja mesin atau komputer. Untuk menganalisis sedang melihat dua faktor itu mempengaruhi besaran budget aktual tak terbayar tiap bulan, dilakukan pencatatan selama 10 bulan. Yang mendapatkan hasil pada bulan Januari, jam kerja pegawai 45, jam kerja mesin atau komputer 16, budget aktual yang tidak dibayar 29. Pada bulan Februari, jam kerja pegawai 40, jam kerja mesin atau komputer 14, budget aktual yang tidak dibayar 24. Pada bulan Maret, jam kerja pegawai 41, jam kerja mesin atau komputer 17, budget aktual yang tidak dibayar 20. Pada bulan April, jam kerja pegawai 42, jam kerja mesin atau komputer 13, budget aktual yang tidak dibayar 25. Pada bulan Mei, jam kerja pegawai 43, jam kerja mesin atau komputer 15, budget aktual yang tidak dibayar 28. Selanjutnya pada bulan Juni, jam kerja pegawai 45, jam kerja mesin atau komputer 15, pajak aktual yang tidak dibayar 26. Pada bulan Juli, jam kerja pegawai 44,
komputer 16, pajak boleh tidak dibayar 28. Pada bulan Oktober, jam kerja pegawai 41, jam kerja mesin atau komputer 17, pajak boleh tidak dibayar 29. Selanjutnya pertanyaannya, A. Buatlah persamaan regresi linier berganda. B. Lakukan uji simultan. C. Faktor yang mana memberikan pengaruh signifikan terhadap pajak aktual yang tidak dibayar. D. Berapa koefisien korelasinya. E. Berapa koefisien determinasinya. F. Lakukan uji asumsi kolinialitas. G. Lakukan uji asumsi klasik heterogeneisitas. H. Lakukan uji asumsi klasik autokorelasi. I. Sebutlah apakah pola penyebab normal atau tidak. Hasil yang didapatkan secara manual yaitu cara menghitung D1, D2 dan nilai koefisien regresi. Rumus untuk menghitung D1 atau koefisien X1, D1 S X Y1 dibagi S X X2 kurang S X Y2 dibagi S X1 X2 dibagi S X X1 dibagi S X X2 dikurang S X1 X2 kuadrat. Rumus untuk menghitung D2 atau koefisien X2, D2 S X Y2 dibagi S X X1 kurang S X Y1 kali S X1 X2 dibagi S X X1 dibagi S X X2 kurang S X1 X2 kuadrat. Perhitungan nilai koefisien regresinya S X X1 dengan nilai 69,8, S X X2 dengan nilai 48,2, S X Y1 dengan nilai 91,4, S X Y2 dengan nilai 2,5, S X1 X2 dengan nilai 28,4. Didapatkan hasil D1 91,4 dikali 48,2 kurang 2,5 kali 28,4 dibagi 69,8 dikali 48,2 dikurang 28,4 kuadrat mendekati 0,41. Untuk D2 2,5 dikali 69,8 kurang 91,4 dikali 28,4 dibagi 69,8 kali 48,2 kurang 28,4 kuadrat mendapatkan hasil mendekati 0,01. Selanjutnya, untuk cara menghitung nilai konstanta atau A. Konstanta A ditentukan dengan menggunakan rumus A sama dengan Y bar kurang D1 X1 bar kurang B2 X2 bar dengan nilai Y bar 27,7, X1 bar 42,4, X2 bar 14,8. Didapatkan nilai A 27,7 dikurang 0,41 dibagi 42,4 dikurang 0,01 dibagi 14,8 dengan hasil mendekati 10,12. Sehingga model persamaan regresi linier berganda adalah Y sama dengan 10,12 ditambah 0,41 X1 ditambah 0,01 X2. Oke, di sini saya akan membaca hasil dan jawaban soal dalam video. 1. Hasil uji regresi linier berganda. Step-stepnya 10,1138, dimana kalau X1 dan X2 sama dengan 0, maka Y diperkirakan sekitar 10,11. Terus X1 yaitu 0,4126,
value lebih dari 0,05, maka tidak ada pengaruh signifikan antara X1 dan Y maupun X2 dan Y secara parsial. Jadi baik uji secara bersama atau UJF maupun uji masing-masing atau UJT hasilnya sama, tidak signifikan. 4. Hasil uji koefisien korelasi, di mana korelasi Y dengan X1 sama dengan 0,3492, yaitu korelasi sama. Artinya saat X1 naik, Y cenderung ikut naik, tapi tidak terlalu kuat hitungannya. Korelasi Y dengan X2 sama dengan min 0,045, di mana korelasi negatif saat sangat lemah. R2 hampir tidak ada pengaruh ke Y. Korelasi X1 dengan X2 sama dengan min 0,2407, di mana korelasi negatif lemah juga. 5. Koefisien determinasi. Hasil uji koefisien determinasi yang diperoleh yaitu 0,122. Artinya, variabel X1 dan X2 secara bersama cuma bisa menjelaskan 12,2% variasi dari variabel Y. Sisanya 87,8% dijelaskan oleh faktor lain di luar model ini. 6. Uji asumsi klasik multikolinialitas, di mana nilai X1 sama dengan 1,06138 dan X2 1,06138. 7. Uji asumsi klasik heterokedastisitas, di mana P valuenya sama dengan 0,4044. Karena P value lebih dari 0,05, maka tidak ada masalah heterokedastisitas. Artinya variasi error dianggap konstan. 8. Uji asumsi klasik autokorelasi, di mana nilai DW sama dengan 1,5625 dan P value sama dengan 0,2046. Karena P value lebih dari 0,05, maka tidak ada cukup bukti adanya autokorelasi positif. Nilai DW juga mendekati 2, artinya cukup aman atau tidak terlalu dekat 0 atau 4. 9. Uji asumsi klasik normalitas, di mana W sama dengan 0,5
Pada uji normalitas didapat 0,97269 dan 0,9146 sehingga tidak tolak, dan pada hasil Kiki plot diperoleh bahwa titik-titik mengikuti garis diagonal sehingga data menyebar normal. Sekian dari kami akhiri. Wassalamualaikum